Selamat tahun baru dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Tapi sebelum kita lebih lanjut, sebelum kita memuji-muji Tuhan, kakak mau ajak kita semua berdoa dulu. Ya, gimana sikap yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk beribadah. Tuhan, kami mohon hadirat Tuhan ada di tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap kami dengan hati yang baik, urapi setiap pujian kami agar boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak sekarang mau ajak kalian nyanyi satu lagu untuk masuk ke dalam rumah Tuhan yang sukacita dengan semangat yang baru di tahun yang baru ini. Kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Nah, kalau udah gitu, apakah balasan kita? Kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Oke, kakak mau ajak kita naikkan satu pujian. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Siap ya? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, Nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, Ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Puji Tuhan adik-adik, kita semua mendapat janji surga bagi setiap yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu ya. Semua ambil sikap yang baik. Tutup matanya.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji Engkau. Sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam di rumah kaki-Mu, menerima setiap butir firman yang akan disampaikan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga pakai setiap kami boleh memberikan telinga yang baik, hati yang baik, sehingga firman-Mu mendapat tempat yang baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah ini, dan yang lebih menyukakan hati kita adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Hari ini judulnya firman Tuhan adalah surga. Ya. Surga adalah tempat yang mulia. Ya, jadi jangan salah ya, bukan surga. Karena surga itu tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada adalah surga. Apakah surga itu ada? Haleluya. Yuk kita saksikan video klip yang berikut. Semua perhatikan ya. Kalau perlu kalian yang di rumah ambil tisu ya. Ikuti video klip yang akan kita saksikan bersama. Apakah surga itu ada? Ayo, siapa yang paling lama tisunya bergerak? 1, 2, 3. Geo kalah. Iya, semua sudah mengikuti. Sudah ikut? Ya, puji Tuhan ya. Nah, kalau ditanya apakah surga itu ada? Ada. Ya. Seperti tadi ya, ketika kertas-kertas tisu itu ditiup, ya, itu kan bergerak ya, bergerak. Saya mau tanya, kenapa bisa bergerak tisu itu? Ya, ada angin. Angin ditiup, kena tisu, kemudian tisunya bergerak. Berarti angin itu ada kan? Ada. Nah, saya mau tanya, ada yang bisa melihat angin? Tidak ada. Ya. Sama, surga juga begitu. Surga itu tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi kita lihat dengan iman. Nah, selanjutnya adalah, apakah surga itu? Ya. Surga adalah tempat yang mulia, tempat yang indah. Dan di sana, surga itu ada kewarganegaraan. Kayak kita sekarang ya, warga negara Indonesia. Apakah surga itu ada tubuh yang hina, jelek, rusak? Tidak ada. Yang ada adalah semua nanti tubuh yang mulia, berbaju putih. Ya, wujudnya adalah jubah. Apakah di surga itu ada yang sakit, panas, demam, ya, pusing, batuk? Tidak ada. Karena di sana semua sehat walafiat, sepanjang masa pagi, siang, sore, malam, selama-lamanya adalah beribadah dan memuji, menyembah Tuhan Yesus. Seperti dikatakan oleh Filipi 3 ayat yang ke-20. Yuk kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin, puji Tuhan ya. Jadi surga adalah tempat yang indah, tempat yang mulia. Apakah surga itu ada rayap? Ya. Rayap itu yang makan kayu, pokoknya merusak ya. Tidak ada. Apakah surga itu ada pencuri? Oh, tidak ada. Ya. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Matius 6 ayat yang ke-20. Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Oh, puji Tuhan.
Nah, yang selanjutnya mungkin ada yang bertanya, "Loh Om, oh Opa, saya mau tanya nih, apa di surga itu sudah ada penghuninya?" Ya, sudah disediakan di sana. Nah, berikut adalah tokoh yang sudah lebih dulu terangkat ke surga di dalam Tuhan Yesus. Namanya adalah Henokh. Ya. Jadi Henokh ini hidupnya 300 tahun. Selama itu, ratusan tahun itu dia hidup bergaul dengan Allah. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya Henokh tidak bercacat, sehingga membuat Tuhan itu tersenyum. Haleluya. Oleh karena hidupnya ini adalah benar di mata Tuhan, dan Henokh kemudian diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika hidup, Henokh ini kemudian langsung diangkat oleh Tuhan. Wus, gitu ya. Jadi Henokh tidak mengalami sakit. Henokh tidak mengalami kematian. Langsung diangkat oleh Tuhan menuju surga. Oleh sebab itu, Henokh tidak mengalami kematian. Langsung diangkat oleh Tuhan hidup-hidup menuju surga. Ya, dan surga itu ternyata ada penghuninya. Orang pertama yang terangkat ke surga adalah Henokh. Henokh bergaul dengan Allah. Artinya berjalan bersama Allah. Jadi sepanjang hidupnya 300 tahun itu, Henokh selalu berjalan bersama Allah. Ayo saya mau tanya, ada yang mau enggak hidupnya sehari-hari sepanjang hari ya? Hari ini, besok, dan seterusnya berjalan bersama Allah. Ada yang mau? Saya mau. Tentu kalau kita berjalan dalam Allah bersama Yesus, kita tidak ada rasa takut. Mau ke kamar mandi, takut. Mau ke kamar sendiri, takut. Tentu tidak ada. Kita berani. Takut menghadapi ujian di sekolah. Aduh Tuhan, aku takut ini soalnya sulit-sulit. Tidak. Kalau kalian bersama dengan Tuhan, kalian akan bersemangat dan akan bisa menjawab dengan benar. Haleluya. Jadi sekali lagi, surga itu ada. Surga itu ada penghuninya. Satu saat nanti ya kelak ya hari yang akan datang, kita tidak tahu semua kapan waktunya, juga akan menyusul ke dalam kerajaan surga. Tentu dengan satu syarat, kita hidup bergaul dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang disayang oleh Tuhan, minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Siapa lagi ya yang nyusul terangkat ke surga setelah Henokh? Ya, tunggu jawabannya minggu yang akan datang dalam pelajaran firman Tuhan yang kita tekuni bersama. Haleluya. Sebagai ayat mas untuk hari ini adalah yang berikut. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, jadi ayat mas kita minggu ini adalah Matius 3 ayat yang ke-2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu diberitakan oleh Yohanes ketika Tuhan Yesus akan segera datang ke dalam dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar setiap kami, mulai anak-anak, mulai bayi-bayi Tuhan, sampai dengan kami para pelayan-Mu, pada kami semua pemirsa saat ini. Kami juga kepingin Tuhan hidup kami seperti Henokh. Hidup berjalan, bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga akhir hidup Henokh diangkat hidup-hidup menuju kerajaan surga. Satu saat kelak Tuhan, kami pun juga akan menyusul bersama Engkau untuk menuju ke dalam kerajaan surga yang maha mulia itu. Terima kasih Tuhan, minggu depan kami kepingin sekali lagi Tuhan mendengar firman-Mu, agar supaya setiap kami memperoleh bagian di dalamnya. Kami mohon berkat penyertaan kemurahan-Mu Tuhan untuk kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, saudara-saudara kami serumah Tuhan, dan juga teman-teman kami pun
Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, segala kepujian, segala hormat, dan segala ucapan syukur hanya bagi kemuliaan Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci.